Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, senang sekali nih mendengar Pak Hadi pada hari ini sehat. Nah, begini Pak Hadi, Ya, terkait besok kan rencananya saya akan observasi Pak Hadi dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira saya sekarang ini minta kesiapan Pak Hadi. Kira-kira kapan bisa saya melihat pelaksanaan observasinya di kelas? kalau bisa hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Kira-kira Rabu, kemudian tema. Saya akan ambil tema 5, Ya, kemudian fokus ke mata pelajaran bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Dengan pokok pembahasan pengolahan makanan. Nah, itu pengolahan makanan kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai di pembelajaran tersebut? Kalau tujuan pembelajarannya, jadi nanti melalui tanya jawab. Ya. Jadi saya mengharapkan siswa bisa mengetahui berbagai macam makanan hasil olahan. Oke. Kemudian yang kedua dari diskusi kelompok, yang saya harapkan itu siswa bisa mengidentifikasi apa saja bahan dasar pembuatan dari makanan. Kemudian yang ketiga dengan cara mengamati, siswa bisa memahami cara pengolahan makanan. Berarti ada dua tujuan ya? Ada tiga. Tiga yang dicapai. Nah, kira-kira dari tujuan tersebut, menurut Pak Din, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Kalau areanya yang ini kembali ke siswa mampu jadi memahami dan membedakan berbagai jenis makanan olahan yang ada yang mereka temui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka juga nantinya akan mampu memahami bagaimana cara pengolahan makanan. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki keterampilan, kemudian dalam hal menulis, kemudian mungkin bahkan juga bercerita. Nah, bagus itu area pengembangannya. Ada enggak kira-kira ini media? Apa ke alat peraga mungkin apa kira-kira? Kalau media yang sudah saya persiapkan, yang pertama saya sudah menyiapkan poster. Poster terkait berbagai jenis bahan makanan. Kemudian juga saya sudah menyiapkan bacaan-bacaan terkait dengan pengolahan makanan. Itu. Berarti literasinya masuk, ya. Dan ada juga kan kita tahu anak-anak itu masuk kelompok auditori, audiovisual, sama kinestetik. Mudah-mudahan bisa masuk di sana ya, Pak Adi. Kemudian nah ini lagi, tadi sudah dipaparkan tujuannya, kemudian ada pengembangan. Nah strategi kira-kira apa yang akan dipersiapkan ini supaya tujuan tadi tercapai? Iya, kalau strateginya nanti yang pertama kan saya akan memperlihatkan ini loh anak-anak makanan misalkan kecap. Terus tahu. Bahkan juga rencananya juga saya akan menyediakan bendanya langsung secara abstrak langsung saat melakukan tahu. Secara konkret kan? Ya, tempe bahkan kecap dari rumah. Nah setelah itu nanti juga akan ada diskusi kelompok. Jadi akan dikelompokkan siswa, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian nanti kelompok ini akan berdiskusi bagaimana cara pengolahan makanan. Jadi anak-anak akan memilih, misalkan mau memilih pengolahan tempe, pengolahan tahu, pengolahan kecap, nanti akan dipilih oleh anak-anak satu saja. Kemudian nanti akan didiskusikan secara bergantian di depan kelasnya. Tentu ada LK misalnya, LKPD-nya ada. LKPD-nya nanti. Biar terarah anak itu bekerja. Kemudian nanti terakhir ini Pak Adi nggak ada presentasi dari kelompok atau bagaimana? Ada nanti. Jadi secara bergiliran anak-anak ini akan membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kemudian nanti ada tanggapan. Jadi dari kelompok yang lainnya akan memberikan tanggapan, bisa juga memberikan pertanyaan dan juga memberikan masukan-masukannya. Itu yang kita harapkan kepada siswa. Jadi siswa itu aktif. Kemudian yang terakhir ini kan persiapan observasi. Dan nanti pas observasi nanti saya tetap akan mendampingi bagaimana Pak Hadi itu kemudian dari perencanaan sekarang untuk
actionnya nanti di depannya. Semoga berhasil. Oke, biar nanti apa yang kita lakukan tujuan ataupun area pengembangan serta strategi yang dipaparkan tadi sesuai di observasinya nanti. Itu harapannya. Terus bagaimana kalau harapannya tadi? Ya, Siap? Harapan saya yang paling utama sih, bagaimana anak-anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan antusias, dengan semangat yang luar biasa. Tentunya yang paling penting adalah anak-anak ini merasa senang dan nantinya akan mengarah ke anak ini bisa memahami pelajaran dengan cepat, bisa paham apa yang ingin kita harapkan dari pembelajaran. Tentu nanti ada ice breakingnya loh Padi. Ya, ice breaking harus biar anak-anak tuh jadi senang, termotivasi dan gembira belajarnya. Baik, itu saja mungkin Padi, tinggal kita tunggu actionnya. Terima kasih nih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pengolahan pangan adalah supaya kalian tahu, karena sekarang ini kerjaan kita cuma apa? Makan. Ada tempe kita makan, ada tahu kita makan, pergi ke kantin lihat Kentucky kita makan, tetapi kita tidak pernah tahu dari mana asal makanan tersebut. Nah, jadi tujuan kita belajar pengolahan pangan ini adalah supaya kalian tahu bagaimana cara pengolahan makanan itu sehingga menjadi makanan yang enak sekali pada makan. Supaya kalian tahu asalnya dari mana, apakah dari tumbuhan, apakah dari ambil tahu. Angkat tangan siapa yang bisa? Dari kedelai. Sekarang yang mana lagi? Coba Sultan, mana maunya? Nugget. Angkat tangan siapa? Nugget dari apa? Dari
Daging. Betul? Mana lagi? Angkat tangan. Mie. Mie dari apa? Ayo. Dari tepung. Nah, sampai di sini paham? Paham sampai di sini? Ternyata makanan yang kita makan setiap hari itu berasal dari bahan yang berbeda. Ada yang dari kedelai, tahu dari kedelai, bergedel dari jagung, mie dari nangka dari daging. Paham sampai di sini? Sekarang kita lihat lagi. Kedelai ini dari mana? Termasuk apa? Termasuk tumbuhan. Sekarang coba Pak Guru minta siapa? Jagung ini apa? Hah? Emang itu tumbuhan? Dari tumbuhan. Kalau daging ini dari apa? Hewan. Nah, ternyata makanan yang kita makan setiap hari itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Berasal dari hewan dan tumbuhan. Berasal dari hewan dan tumbuhan. Sampai di sini siapa yang belum paham? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti semua sudah paham? Paham. Kalau semua sudah paham, nah sekarang Pak Guru punya tugas. Ya, silakan kalian kumpul dengan kelompoknya. Nah, harapan. Dari tempat yang paling nyaman. Dari tempat nyaman yang kalian inginkan. Satu dulu. Dari tempat yang paling kalian anggap nyaman. Ayo buat hiburan. Perhatikan. Ada gambar berbagai jenis makanan. Kemudian di kolom kedua kalian tuliskan nama makanan tersebut apa. Dan yang ketiga bahannya apa. Ya, sudah. Baru kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Perwakilan dari kelompok akan menuliskan hasil diskusinya, ya. Jadi secara bergiliran. Tulis nama makanannya apa yang pertama, kemudian bahannya apa. Bergiliran. Ya, bergiliran. Sudah? Siapa dulu yang membuat yang nomor 2? Ayo.
rapi duduknya rapi. Ayo masuk satu yang kelompok satu yang nah, masih. Lagi ayo, Jasmine. Boleh di bawah, boleh di bawah. Sendiri-sendiri. Nah, perhatikan. Udah? Nah, silakan. Dipahami, diperhatikan. Mulai dari awal. Sana ada kedelai. Saya kedelainya diawalkan ya. Sampai menjadi tempe. Ayo, perhatikan, dipahami. Udah. Ada berdoa. Mulai berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah masih baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Sudah sarapan tadi pagi? Alhamdulillah. Astagfirullah. Nanti ya selesainya Iya. ini. Baik, tadi saya cukup senang kemarin melihat Adi itu melakukan pembelajaran ya. Luar biasa, tetapi ada beberapa hal yang ingin harus saya tanyakan setelah bagaimana Pak Adi melewati mulai dari praobservasi kemudian observasinya. Nah sekarang setelahnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi. Yang pertama, nah ini ya tentang setelah Pak Adi melaksanakan pembelajaran, kemudian memasukkan unsur berdiferensiasi, ada juga ber-KSE. Nah, bagaimana apa yang Pak Adi rasakan setelah melaksanakan itu Iya, semua? Bu. Jujur saja, jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, Ya. jadi di awal-awal sempat ada perasaan takut, dakdikduk. Oh, begitu. Karena yang namanya kita mencoba hal baru, pasti ada perasaan takut sama. Iya, benar. Akan tetapi seiring berjalannya pembelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran,
ternyata cukup menyenangkan juga. Jadi akhirnya saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat. Dan setelah pembelajaran ternyata perasaan saya senang. Lega Ternyata gitu ya? seperti ini. Seperti inilah pembelajaran yang seharusnya saya lakukan. Itu sih, Bu. Oh, luar biasa. Dan tadi kan tidak cukup ini saja dilaksanakan, dan kira-kira ingin melaksanakan lagi di kemudian hari nanti mungkin? Pasti akan dilaksanakan, Bu. Oke, good. Lanjut ini, memang kemarin sudah bagus saya lihat, tetapi perlu juga saya tanyakan kira-kira hambatan sekarang. Apa sih selama pelaksanaan itu kira-kira? Kalau hambatan yang pertama tentunya masalah waktu, Ibu ya. Karena memang RPP ini sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga dengan harapan kita tentunya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada saat pelaksanaan pembelajaran ini ternyata ada hal-hal yang tidak kita duga. Seperti apa kira-kira? Ya, seperti saat mengatur kelompok, ternyata kan ada anak yang ini, ada anak yang ini, sehingga itu memakan cukup waktu. Nah, sehingga yang pertama menurut saya itu adalah terkendalanya dengan waktu. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak yang sangat aktif, yang hiperaktif. Nah, jadi ketika proses pembelajaran, ketika ada tanya jawab, hanya mereka saja yang mau menjawab. Artinya adalah teman-temannya yang lain tidak diberikan kesempatan. Itu yang menurut saya hambatan yang saya temui. Kira-kira solusinya dari Padi apa? Kalau solusinya untuk waktu mungkin lebih memanfaatkan waktu lagi, tentunya lebih merancang sebaik mungkin, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Kemudian untuk anak yang hiperaktif ini tentunya kalau dari saya kita memberikan batasan kepada anak ini. Jadi jangan, walaupun dia kontrol, kan? Dia mengangkat tangan, kita jangan suruh, tapi kita berikan temannya lain. Berarti ya tergantung dari gurunya di sini bagaimana kita bisa mengontrol atau pengelolaan kelasnya yang baik begitu. Nah, lanjut sekarang, nah ini menurut Padi sendiri ya, yang sudah melaksanakan kemarin itu sudah berhasil atau bagaimana? Sudah puas dengan hasil yang pembelajaran tersebut? Iya, kalau dari proses dan hasilnya saya cukup puas. Karena kenapa saya bilang cukup puas? Karena saya lihat anak ini bagaimana begitu antusiasnya. Kemudian kegiatan kelompoknya berjalan dengan lancar, anak-anak begitu aktif menyampaikan pendapatnya. Dan juga pada saat saya memberikan soal evaluasi, ini ternyata hampir 85% anak ini nilainya berada di atas KKM. Sudah berhasil itu, luar biasa. Jenis-jenis evaluasinya ini Pak, dia akan dipakai kemarin itu? Kalau evaluasinya yang pertama yang saya pakai itu untuk produk anak-anak. Pertama saya untuk proses pembuatan tempe, pembuatan tempe. Ini anak-anak saya suruh bisa menggunakan gambar, bisa juga menggunakan cerita. Itu saya suruh anak ini memilih 2. Kemudian yang evaluasi yang keduanya dalam bentuk soal pilihan ganda, cuma 10 soal. Tapi tadi setelah saya mendengar sekitar 85% ya anak-anak sudah berhasil, itu sudah pencapaian yang bagi saya sudah bagus dan bisa dikatakan memuaskan ya. Nah, selanjutnya ini ada nggak hal-hal positif yang bisa Pak Hadi petik ya dari proses pembelajaran tersebut? Kira-kira apa? Ya, hal-hal positif yang pertama siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus bagaimana saya lihat siswa sudah mampu berkolaborasi dengan sesama temannya. Kemudian anak-anak juga sudah berani menyampaikan pendapatnya. Gitu. Oh ya, bagus. Itu yang perlu kita kembangkan itu tadi beberapa hal-hal positif yang didapati pada saat pembelajaran. Baik, mungkin tadi tinggal kita nantinya hal-hal yang baik yang tadi sudah dijelaskan ini mungkin tidak cukup berhenti sampai di sini.
Nah harapannya lagi saya akan tanya ini bagaimana ke depannya? Tentunya harapannya akan lebih berusaha untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi dari yang sudah saya lakukan kemarin. Kekurangan-kekurangan kemarin itu akan coba kita lengkapi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tentunya yang berdiferensiasi. Iya, yang Dari berdiferensiasi. KSD-nya. Iya. Nah itu. Bahkan ini Bu, saya juga akan coba menggunakan video. Ya. Kemarin kan saya tidak menggunakan video. Ya, yang audiovisual Ya, sekarang. audiovisual. Nanti kita coba masukkan untuk pembelajaran selanjutnya. Bagus. Mudah-mudahan ya, semoga apa yang rencananya Pak Hadi itu bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan di kelasnya Pak Hadi. Baik, itu saja mungkin tentang wawancara saya sama Pak Hadi setelah melaksanakan observasi, dan saya juga cukup senang ya dan cukup puas sudah bisa membimbing Pak Hadi mulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Pak Hadi. Mari kita sama-sama memajukan pendidikan ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, baik. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.